Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Apakah kalian sudah mengetahui apa arti sumber daya alam itu? Ya benar, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam Indonesia ini yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup masyarakat di Indonesia. Namun, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, langsung saja kita simak videonya. Yang pertama adalah pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di Indonesia, sumber daya alam terdapat dua jenisnya. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarukan. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang memiliki sifat dapat pulih kembali, seperti kekayaan alam hayati dan kekayaan alam hewani. Air, hewan, tumbuhan, tanah, dan matahari adalah contohnya. Sumber daya alam jenis ini dapat dibudidayakan atau dikembangbiakan. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Adalah kekayaan alam yang dapat habis apabila digunakan secara terus-menerus. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, gas alam, batu bara, gas, perak, dan besi. Sumber daya jenis ini tidak dapat diperbarui karena tersedianya sangat terbatas. Selanjutnya adalah manfaat SDA atau sumber daya alam. Yang pertama adalah manfaat sumber daya alam nabati. Memiliki manfaat sebagai bahan pangan, bahan sandang, bahan kayu olahan, dan bahan obat-obatan. Dalam gambar tersebut terdapat seorang yang sedang makan menikmati dari makanan yang terdapat di mangkok, yaitu merupakan pemanfaatan sumber daya alam nabati berupa bahan pangan. Selain itu juga kita tinggal dan memakai pakaian. Hal tersebut juga manfaatan dari sumber daya alam nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Pemanfaatan sumber daya alam yang kedua, sumber daya alam hewani, merupakan sumber bahan pangan termasuk perikanan, peternakan, dan budidaya seperti budidaya ikan, udang, dan lain-lainnya. Itu merupakan sumber pangan bagi manusia guna memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari sebagai pangan. Yang ketiga dan terakhir adalah manfaat sumber daya alam energi untuk sumber energi berbagai kegiatan manusia seperti sumber energi listrik, mobil, gas alam untuk memasak, dan berbagai kegiatan harian lainnya. Untuk mempermudah teman-teman semuanya dalam memahami pemanfaatan sumber daya alam, kita dapat memahami materi ini melalui tabel. Yang pertama adalah tabel pekerjaan, yang kedua adalah barang yang dihasilkan, yang ketiga adalah bahan asal benda, dan yang tabel terakhir adalah jenis sumber daya alam yang digunakan. Yang pertama adalah seorang tukang bangunan yang sedang membuat meja dan kursi dari barang yang dihasilkan. Bahan yang digunakan adalah tumbuhan. Jenis sumber daya alam yang digunakan adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua adalah pekerjaan orang memerah susu sapi. Barang yang dihasilkan adalah susu. Bahan asal benda adalah hewan atau hewani. Jenis sumber daya alam yang digunakan adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang ketiga adalah seorang penambang. Barang yang dihasilkan adalah batu bara. Bahan asal benda adalah fosil. Jenis sumber daya alam yang digunakan adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.
Gambar yang keempat adalah seorang petani yang berada di ladang. Barang yang dihasilkan adalah padi dan sayuran. Bahan asal benda adalah tumbuhan. Sumber daya alam yang digunakan adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Gambar yang kelima adalah seorang nelayan yang sedang mencari ikan di pantai. Barang yang dihasilkan adalah ikan. Bahan asal benda adalah hewan. Jenis sumber daya alam yang digunakan adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Yang pertama, contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah A. Tumbuhan, B. Batubara, C. Minyak bumi. Ya, benar. Jawabannya adalah tumbuhan. Soal yang kedua adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah A. Batubara, B. Air, C. Tumbuhan. Ya, benar. Jawabannya adalah batubara. Alhamdulillah teman-teman, pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.